يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri yang kami sayangi, kita lanjutkan pengajian kita mulai dari bab al-jubnu, artinya penakut. Al-jubnu, penakut. Bahastu fi taba'il basyari. Bahastu wis neliti sapa ingsun fi taba'il basyari ing dalem watak-watake menungso. Falam ajid, mongko durung nemu sapa ingsun khulukon ing akhlak atau perilaku minal akhlaqi saking pira-pira akhlak adani ati kang rendah adana kang luwih parek ilas sigori maring kerendahan, ilas sigori atau sigori maring kerendahan. Wa aqraba lan kang luwih parek ilal mauti maring kematian fil hayati ing dalem waktu urip. Minal jubni katimbang saking sifat penakut. Nah, bab ini membahas tentang penakut. Penakut itu adalah salah satu sikap mental seseorang, salah satu sikap manusia yang sifatnya rendah. Sebab dengan penakut inilah manusia banyak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan atau mencapai keinginan. Di antara sekian banyak sifat yang rendah, kalau dibanding-banding, kalau kita teliti, yang paling rendah sendiri adalah sifat penakut. Nah, contoh santri misalnya di pondok pandai dia, ngajinya ya pinter, ya kan, terus sekolah ya pinter, macam-macam nih, mungkin dia termasuk dalam ranking kategori cerdas, tapi sayang dia penakut. Nah, ilmu yang sudah didapatkan, diperoleh kepandaian itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya, sebab dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain akibat dia tidak punya keberanian. Dia adalah penakut. Ya, itu. Zalikal khuluqu utawi mengkono-mengkono perilaku iku mata asol ora mengakar fi nufusi qaumin ing dalem jiwa-jiwane kaum illa daraba angin dadekake apa zalikal khuluq alaihim maring kaum azillata ing rendah wal maskanata lan lemah
Faba'u mongko kembali sapa kaum bil wadha'ati kelawan gawa kemunduran wal khumuli lan kebodohan. Tsumma bil inkhilali mongko nuli kelawan perpecahan fal mauti mongko nuli sing terakhir kematian. Nah, akibat dari sifat penakut ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah masyarakatnya menjadi dhillah wal maskanah. Masyarakat yang penakut itu akan menjadi rendah, menjadi lemah. Masyarakatnya mundur, masyarakatnya bodoh, pecah belah. Akhirnya masyarakat itu hanya menemui masyarakat kematian semuanya. Artinya masyarakat tidak punya kemajuan apa-apa. Masyarakat tidak akan bisa mencapai satu kemajuan yang berarti. Lalu sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Ya, makanya kita harus belajar bagaimana kita bisa memiliki satu sifat pemberani, latihan. Maka di pondok, nah, diadakan latihan organisasi, latihan kepramukaan, latihan muhadharah, latihan kerja bakti sosial. Itu adalah dalam rangka menumbuhkan keberanian santri, menghilangkan rasa takut. Nah, banyaknya latihan mental di pondok adalah membuahkan santri itu menjadi pemberani. Betapa ruginya ketika santri sudah banyak ilmu yang didapatkan, tetapi enggak punya keberanian untuk menyampaikan di masyarakat. Akhirnya dia pulang menjadi pengangguran di tengah-tengah masyarakatnya. Yudahimul ummatal adu. Yudahimu menyerang al ummata ing umat sapa al adu musuh. Fatajhunu mongko dadi takut, dadi wedi ansad di gharatihi saking melawan serangane adu. Fatajhunu mongko takut, faile yang ngene umah ya. Fatajhunu mongko wedi sapa umat ansad di gharatihi saking melawan serangane adu. Wa tafraqu lan dadi wedi min munazalatihi saking pira-pira pangkalane adu, pira-pira pangkalane ngadu. Bima sebab barang-barang tarobat kang terdidik alaihi ing atase ma apa nufusu afrodiha jiwa-jiwane perorangane umat. Jiwa-jiwa perorangan berarti jiwa-jiwa individune umat minal jubni saking penakut. Faya jusu mongko dadi ngepung sapa adu itu musuh itu ngepung khilalat diari ing dalan-dalan pira-pira omahe umat. Khilalat diari berarti jalan rumah. Wayak tasihu lan menguasai sapa adu al bilada ing negara atau daerah. Wayasta'bidu lan memperbudak sapa adu, memperbudak al jamaati ing masyarakat wal afrada lan perorangan atau individu. Fala yura mongko ora ketinggalan lahu kedue adu sapa min sadin saking wong kang
melawan, walalan ora ketinggalan di afa'ilihi maring kegiatan-kegiatannya adu sapa min radin saking wong kang nolak. Nah, ketika musuh umat, musuh masyarakat, nah itu menyerang dari sana sini. Musuh masyarakat itu apa saja? Ya, sesuatu yang ditakutkan oleh masyarakat. Mungkin orang-orang zalim yang ada di situ, mungkin kepemimpinan yang amburadul, ya mungkin berbagai ancaman dan lain sebagainya. Ketika masyarakat itu terancam oleh musuhnya, sementara masyarakat tidak punya keberanian untuk melawan, ya, ada orang yang zalim, maka orang yang zalim yang ada di masyarakat, musuh-musuh masyarakat itu semakin leluasa. Ya, contoh di suatu pondok pesantren, di pondok, nah, di situ ada geng santri, ya, dia punya kelompok, ya, yang nampak dia punya kelompok pemberani, tapi pemberaninya bukan berani yang baik, berani yang buruk, suka mengganggu temannya, suka mengacau, suka membuat onar dan seterusnya. Ketika santri-santri yang lain sudah tidak punya keberanian untuk melawan dia, pengurusnya juga tidak punya keberanian untuk membenarkannya, maka yang terjadi di pondok pesantren itu akan menjadi kacau balau. Tapi ketika santri-santrinya semua punya keberanian, pengurusnya berani, mesti siapapun yang membuat onar di pondok akan dibenarkan. Lihat di negara kita. Nah, ketika alat-alat negara, nah, saya polisi, tentara, nah, mereka masih punya keberanian untuk melawan musuh-musuh yang akan mengancam. Nah, keberadaan negara, pasti negaranya akan menjadi rapi aman. Tapi ketika mereka sudah tidak punya keberanian, tentaranya, polisinya, dan lain sebagainya nggak punya keberanian, musuh semakin sewenang-wenang. Ketika musuh semakin sewenang-wenang, hancurlah negara. Ya, maka sifat penakut bukan hanya yang menguntungkan, tetapi sangat-sangat merugikan. Wa yaqumu fiha rahtun, wa yaqumu lan muncul fiha ing dalam umat sapa rahtun, kelompok kecil. Rahtun itu kelompok kurang dari 10 orang. Ya, hanya kurang dari 10 orang itu rahtun. Ulu fasadin kang duweni sifat merusak. Ulu fasadin kang duweni sifat merusak, kang duweni kerusakan, suka merusak. Fala yajiduna mongko ora nemu sapa rahtun lahum kedue rahtun ahadan ing wong suci bil mirsadi kawan dalan. Fayuhlikuna mongko merusak sapa rahtun al harsa ing tanaman wan nasla lan keturunan. Wa yaj'aluna lan padha ndadekake sapa rahtun al ummata ing umat, ndadekake kal hayawanatil hujmi kaya dene binatang liar. Walaula da'ul jubni lan lamuno ora ono penyakit jubni, penyakit penakut itu, taraddak yaktine menolak sapa umat hum ing rahtun ala aqabihim ing atase awak-awake roh
rahtun. Aqab itu asmane tungkak-tungkae rahtun. Khosirina halih padha rugi kabeh. Wa darabat lan memukul sapa umat hum ing rahtun gae. Dorbatan kelawan pukulan la takumu kang ora bisa ngadeg nglahum kedue rahtun ba'daha sakwise dorbatan sapa qaimatun wong kang ngadeg. La takumu kang ora bisa ngadeg lahum kedue rahtun ba'daha sakwise dorbatan sapa qaimatun wong kang ngadeg. Nah, ketika masyarakat atau kelompok masyarakat itu sudah diketahui masyarakat penakut, maka muncullah di tengah-tengah masyarakat itu sekelompok kecil aja ya, yang mencoba untuk membuat kerusakan di sana sini, sana sini, sana sini. Pondok juga gitu ya, ketika pengurusnya lemah-lemah, pengurusnya tidak bisa memberikan bimbingan santri yang bagus, muncullah kelompok kecil di pondok. Ada yang tukang rokok, tukang bangkong, ya kan? Nah, tukang bangkang itu pasti akan muncul. Tapi ketika pengurusnya semuanya bagus, berani, nggak mungkin. Yang santri semua gelem jamaah, yang santri tukang bangkong, nggak mungkin. Semuanya akan bisa diatasi. Nah, makanya, sekarang bagaimana kita, kelemahan kita yang sering terjadi? Kita hanya diam biasanya melihat keburukan-keburukan yang muncul. Kita hanya mendiamkan diri, padahal diam itu bukan sikap yang bagus. Yang betul, kita harus berani memberantas keburukan itu. Ya, baik dengan perilaku maupun ucapan maupun sikap, terus punya keberanian. Kesimpulannya, ya, sifat penakut itu mau diletakkan di mana saja, asal masuk dalam kehidupan manusia, tidak ada yang menguntungkan, tidak ada yang membuahkan dengan baik. Yang ada adalah hanya membuat kerugian. Oleh karena itu, hilangkan semua sifat penakut, ganti dengan sifat pemberani. Contoh lebih luas akan kita bahas pada pengajian selanjutnya. Maka kali ini mari kita akhiri pengajian kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.